Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu coba diperhatikan di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah boleh diambil. Tidak ada? Ya, baik. Baik, sebelum itu kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Ayo silakan Dera untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum berdoa, marilah kita bersama-sama belajar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, setelah membaca doa, kita hari ini akan membahas tentang apa? Tentang kenapa kan sosial negara di negara tetangga Indonesia. Nah, sebelum itu Bapak nanya, negara tetangga negara Indonesia itu apa-apa saja? Ada yang tahu? Kira apa? Jaki tahu? Tidak? Nah, oke. Bapak jelaskan ya. Nah, kenapa kan sosial negara tetangga Indonesia itu dipengaruhi kenapa kan alam tiap-tiap negara. Hal ini menyebabkan kenapa kan sosial masyarakatnya itu beragam. Nah, keragaman inilah bisa dilihat dari apa? Dari suku dan suku bangsanya ya, tradisinya maupun dan budayanya. Nah, masyarakatnya berbentuk melalui hubungan sosial antara suku bangsa dengan latar belakang budaya, etnis, agama berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia mengikuti negara-negara tetangga yang tadi seperti Malaysia, Brunei, apalagi Singapura, lagi Vietnam dan Timor Leste, Filipina, Thailand dan lain-lain. Itu ya tetangga negara di negara Indonesia. Nah, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar hingga penjuru tanah air. Indonesia dihuni berbagai suku bangsa.
Setiap suku bangsa memiliki tradisi yang merupakan warisan leluhur dalam kehidupannya sehari-hari. Tradisi tersebut dijadikan pijakan sebagai masyarakat meskipun berbeda tradisi ya. Nah, masyarakat menginginkan terciptanya rasa persatuan seperti Indonesia. Indonesia menjadi negara satu kesatuan. Apa yang menyebabkan Indonesia menjadi negara satu kesatuan? Kenapa? Karena bahasanya yaitu bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia itu artinya bahasa pemersatu bangsa. Nah, di Indonesia memiliki suku apa saja? Ada yang tahu? Suku apa di Indonesia? Sakti, Vera, ada yang tahu? Suku apa? Sebutkan, ayo. Dayak, lagi. Jawa, apa lagi? Maluku. Itu pulau kan suku. Apa? Suku Sunda, apa lagi? Dan Betawi banyak, pokoknya banyak di Indonesia. Yang kedua, coba di negara Malaysia ada suku apa? Di negara Malaysia itu terdapat suku Melayu, suku Tamil, suku Tionghoa, dan lain-lain. Di Singapura juga terdapat suku apa? Di Singapura itu terdapat suku Tionghoa. Walaupun bahasanya di sana menggunakan bahasa Melayu, tapi suku yang terbesar di sana yaitu suku Tionghoa, dan ada juga suku Indo-Arya dan lain-lain. Kalau di Thailand, suku apa? Di Thailand, kira suku apa? Suku Thai, suku Tionghoa, suku Melayu, suku Khmer. Nah, di Filipina suku Filipino dan Tionghoa. Kalau di Myanmar itu terdapat suku Burma, suku Rakhine. Di Laos suku apa? Laos. Di negara Laos terdapat suku apa? Tahu nggak? Nggak. Suku Lao Daratan Rendah dan Lao Teu. Di Vietnam juga terdapat suku Tionghoa. Nah, di Kampuchea juga terdapat suku Khmer. Brunei Darussalam. Nah, apa? Ada yang tahu enggak? Brunei Darussalam suku apa? Kira. Jangan temen dong. Suku apa? Hah? Lagi? Suku Melayu. Nah, itulah berarti. Coba sebutkan lagi tetangga negara di Indonesia ada apa-apa saja. Coba lagi sebutkan. Satu, apa? Malaysia. Masa ayam. Malaysia. Dua, negara apa? Negara apa? Yang kedua, kira. Kedua, Filipina. Yang ketiga, negara apa lagi? Vietnam. Ada lagi? Singapura. Terus? Brunei Darussalam. Terus? Lagi? Thailand. Lagi? Laos. Ya, Kamboja. Dan Myanmar. Dan banyak lagi. Nah, dari ribuan pulau di Indonesia menyebabkan perbedaan penduduk atau maksudnya penyebaran penduduk tidak merata. Nah, akibatnya apa? Penyebaran penduduk
di Indonesia tidak merata. Kenapa? Penyebaran penduduk terpusat di beberapa pulau di tanah air saja. Nah, wilayah yang terdapat penduduknya itu adalah Pulau Jawa. Selain itu juga menyebabkan munculnya keragaman sosial dalam masyarakat. Saking uap terus dari tadi ini gampang ngantuk. Ya. Misalnya dalam hal pekerjaan. Nah, sebagai besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Kalau orang yang bekerja di pertanian itu pastinya diam di mana? Di sawah. Di sawah. Terus di mana lagi? Mana? Sawah. Sawah nanam apa? Biasa. Jadi Nanam padi. Kalau di mana lagi? Di kebun. Kebun banyak, kebun apa? Kebun kelapa, kebun sawit, banyak pokoknya kebun. Dan di ladang. Kalau misalkan orang yang bekerja di sebagai nelayan, dia kerjanya di mana? laut. Di laut. Laut tuh cari apa? Ikan. Cari ikan, cari Dan udang, cari apa lagi? penting. Kepiting, atau biasa bilang apa? Kepiting tuh renjong lah biasa kata orang Pontianak. Ya. Nah, penduduk asli di kawasan Asia Tenggara itu berikut gelap dan berbadan kecil. Kalau Asia Tenggara ini beda dari orang-orang Eropa sana. Mereka badan-badannya itu lebih besar lah, dikatakan lebih besar dari penduduk Asia Tenggara. Penduduk ini bisa dijumpai di mana? Di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan sekitarnya. Sekitar pada tahun 2500 tahun yang lalu ya, sebelum Masehi, terjadi pemindahan penduduk secara besar-besaran di Asia Tenggara. Mereka adalah orang Melayu atau Indonesia. Mayoritasnya penduduk Filipina dan Indonesia merupakan keturunan mereka. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham tentang berbagai sosial apa tadi negara tetangga di Indonesia? Apakah sudah ada yang paham atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Tidak? Tidak? Sudah paham? Coba tes sekali lagi. Tetangga Indonesia maksudnya negara tetangga Indonesia itu terdiri negara apa saja? Malaysia, lagi apa? Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Laos, Brunei Darussalam. Nah, itu ya. Nah, sekarang buka bukunya, Bapak kasih tugas. Buka bukunya. Ditulis nomor 1. Tulis. Nomor 1. Sebutkan negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, sebutkan negara yang berada di Asia Tenggara. Ya. Dah. Ya, soalnya tolong dicari, besok dikumpulkan. Ya, paham? Oke.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya atau penjelasan yang kurang. Mohon maaf. Baiklah, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.